Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Mie Ayam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Warjan duduk termenung di kursi kayu tua di depan warung mie ayamnya yang sepi. Warung sederhana itu berdiri di pinggir jalan desa, berhadapan langsung dengan sawah luas yang mulai menguning. Dari pagi hingga siang, hanya beberapa pelanggan yang datang. Itu pun hanya membeli 1-2 porsi. Warjan menghela nafas panjang lalu menoleh ke arah istrinya, Bu Warni, yang sedang membersihkan meja dengan wajah lesu. Kita harus gimana lagi, Bu? Dagangan kita gini-gini aja. Aku udah coba segala cara, tapi tetap saja sepi. Aku pengen Firman bisa sekolah bagus, bisa beli mainan yang dia mau. Tapi kalau begini terus, kita mau makan apa besok? Keluh Warjan sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Bu Warni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata lelah. Sabar, Pak. Mungkin rezeki kita memang segini. Yang penting, kita masih bisa makan tiap hari, katanya dengan suara lembut. Warjan mendengus pelan. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan kita begini terus? Aku pengen warung ini rame. Aku pengen hidup kita lebih baik. Bu Warni kembali mengelap meja, kali ini lebih kuat, seolah ingin melampiaskan kekesalannya. Ya aku juga pengen, Pak. Tapi mau gimana lagi? Kita udah coba semuanya. Kita kasih porsi lebih banyak. Kita turunin harga. Tetap aja orang lebih milih di warung sebelah. Warjan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia paham betul apa yang dikatakan istrinya itu. Warung mie ayam mereka sudah berjalan hampir 3 tahun. Tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Awalnya ia optimis bahwa usaha ini akan berkembang. Namun seiring waktu berlalu, kenyataan berkata lain. Pembeli datang hanya sesekali, sementara warung-warung lain di desa itu selalu penuh. Ia sudah mencoba berbagai strategi, tapi tak ada yang benar-benar berhasil. Sore mulai menjelang ketika suara motor terdengar berhenti di depan warung mereka. Warjan dan Bu Warni menoleh hampir bersamaan. Seorang pria turun dari motor matic hitamnya, membuka helm, lalu tersenyum lebar. Yan, lama gak ketemu? Seru pria itu sambil melangkah mendekati warung. Warjan mengernyit, mencoba mengingat-ingat wajah pria tersebut. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya sadar. Samino? Warjan bangkit dari kursinya, matanya membulat karena terkejut. Samino, teman lama Warjan semasa muda, kini berdiri di hadapannya dengan pakaian yang terlihat mahal. Kemejanya rapi, celananya bersih tanpa noda, jam tangan mengkilap melingkar di pergelangan tangannya. Warjan hampir tak percaya melihat perubahan temannya itu. Ya ampun, noh, kamu sekarang sukses ya? Warjan menepuk bahu Samino, tak bisa menyembunyikan rasa iri yang muncul di hatinya. Samino tertawa kecil. Ya begitulah, Jan. Dulu kita sama-sama susah. Tapi sekarang aku udah bisa hidup lebih baik. Aku denger kamu buka warung mie ayam. Makanya aku mampir. Aku juga lapar nih. Boleh cobain mie ayam kamu gak? Katanya sambil menarik kursi. Ya jelas boleh. Kamu mau berapa porsi? Warjan berusaha tersenyum ramah, meski ada sedikit perasaan rendah diri yang mengganjal. 1 porsi aja, Jan. Yang enak ya. Bu Warni segera masuk ke dapur untuk menyiapkan pesanan. Sementara Warjan dan Samino duduk berhadapan di meja kayu panjang. Jadi sekarang kerja di mana, Nok? Kok bisa sukses gini? Tanya Warjan penuh penasaran. Samino tersenyum samar. Panjang ceritanya. Tapi intinya aku nemu jalan yang bisa bikin hidupku berubah drastis. Gak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gini. Warjan mengernyit semakin tertarik.
Jalan apa maksudnya? Samino hanya tertawa kecil, mengangkat bahu. Nanti aja kita ngobrolin yang itu, aku makan dulu ya. Tak lama kemudian Bu Warni datang membawa semangkuk mie ayam, lengkap dengan taburan ayam suwir dan kuah hangat yang mengepul. Samino mengambil sumpit, meniup kuahnya sedikit, lalu mencicipi suapan pertama. Ia mengunyah pelan-pelan, ekspresi wajahnya sulit ditebak. Gimana Nok? Enak gak? Tanya Warjan penuh harap. Samino menelan makanannya, lalu mengangguk. Lumayan Jan, tapi aku ngerti kenapa warung kamu sepi. Warjan langsung menegakkan punggungnya. Kenapa? Aku udah coba segala cara buat menarik pembeli. Samino tersenyum tipis. Ada satu hal yang kamu belum coba. Warjan menatap Samino dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya untuk selamanya. Warjan menatap Samino dengan penuh tanda tanya, penasaran dan sedikit gugup. Ia melirik ke arah Bu Warni yang masih sibuk mencuci peralatan di belakang warung. Samino seperti menyadari situasi itu. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah Warjan, lalu memberi isyarat dengan dagunya agar mereka berbicara di tempat yang lebih sepi. Ayo, kita ngobrol di tempat yang lebih tenang, bisik Samino. Warjan mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Dengan langkah hati-hati ia mengikuti Samino ke sisi warung, di dekat pohon pisang yang tumbuh rimbun. Di sana hanya suara serangga malam yang terdengar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Samino mengeluarkan rokok dari sakunya, menyalakan dengan gerakan santai, lalu mengembuskan asap ke udara. Dan, kamu tahu gak? Aku dulu juga kayak kamu. Hidup susah, warung gak laku, utang menumpuk, dan tiap hari ribut sama istri gara-gara duit. Warjan hanya diam, menunggu kelanjutan cerita Samino. Tapi sekarang lihat aku, lanjut Samino sambil menunjuk dirinya sendiri. Aku punya usaha besar, rumah mewah, mobil, dan gak pernah lagi mikirin soal uang. Warjan menghela nafas. Jadi, gimana caranya Nok? Kamu dapat rezeki dari mana? Samino menatap Warjan lama, lalu tersenyum samar. Ada satu cara Jan, cara yang gak semua orang berani ambil. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu. Jantung Warjan berdetak lebih cepat. Ia tahu betul bahwa sesuatu yang terlalu baik untuk jadi kenyataan pasti menyimpan rahasia kelam. Cara apa? Tanyanya pelan. Samino membuang puntung rokoknya, lalu menunduk mendekati Warjan. Suaranya semakin pelan. Pesugihan. Warjan langsung merasa dingin. Ia menegakkan tubuhnya, merasa sedikit was-was. Pesugihan? Maksudmu yang pakai tumbal manusia? Samino menggeleng. Enggak Jan, ini beda. Enggak ada tumbal nyawa. Aku juga enggak mau main-main sama yang kayak gitu. Warjan menatap temannya dengan ragu. Terus, kalau bukan tumbal nyawa, apa yang dikorbankan? Samino terdiam sebentar, lalu menarik nafas dalam-dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, istrimu harus melayani sosok pocong itu di kamar khusus yang dipakai buat ritual. Warjan merasa bulu kuduknya berdiri, mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Melayani? Maksudmu? Samino mengangguk perlahan. Iya Jan, istrimu harus tidur dengan dia. Warjan merasa mual, otot-otot tubuhnya menegang. Kepalanya berdenyut hebat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Nok, ini gila. Mana mungkin aku ngizinin Warni buat... Samino menepuk bahu Warjan dengan tenang. Dengerin dulu Jan. Ini bukan kayak yang kamu bayangin. Ini bukan sembarang pocong. Dia gak akan nyakiti istrimu. Gak akan buat dia mati. Cuma semalam di setiap Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, warung kamu bakal penuh terus. Duit ngalir.
dan hidup kamu berubah drastis. Warjan merasa dadanya sesak, otaknya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dan istrimu, ya beneran mau? Samino tertawa kecil. Awalnya dia juga nolak Jan, nangis, marah, bahkan hampir ninggalin aku. Tapi lihat sekarang, dia hidup nyaman, gak perlu capek-capek jualan. Anak-anak bisa sekolah di tempat bagus. Dia akhirnya nerima Jan, karena semua ini buat keluarga. Warjan terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin menolak mentah-mentah tawaran gila ini. Tapi bayangan warung yang selalu sepi, keluhan istrinya tentang uang belanja, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Firman membuat pikirannya mulai goyah. Samino menepuk bahu Warjan sekali lagi. Aku kasih kamu waktu buat mikir Jan, tapi kalau kamu mau, besok malam aku bakal bawa kamu ke orang yang bisa bantu. Warjan menunduk, pikirannya kacau. Ia tahu ini salah, tapi di sisi lain ia juga tahu bahwa selama ini hidupnya terasa seperti jalan buntu. Tanpa sadar, dalam hati kecilnya ada suara yang berkata, bagaimana kalau ini satu-satunya jalan? Warjan tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, mengulang-ulang percakapan dengan Samino. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk mengubah dirinya. Ia memikirkan Firman, anak semata wayangnya yang sering merengek ingin mainan baru, tapi tak bisa ia belikan. Ia juga membayangkan Bu Warni yang selalu tampak lelah setelah seharian membantu di warung. Sering mengeluh tentang betapa sedikitnya pelanggan yang datang. Di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang akan dilakukan bukanlah sesuatu yang benar. Tapi bukankah selama ini hidupnya juga tak adil? Ia bekerja keras, berusaha jujur, tapi tetap saja hidupnya berkutat dalam kesulitan. Sementara itu, Samino, teman lamanya yang dulu juga mengalami nasib serupa, ini hidup dalam kemewahan setelah mengikuti pesugihan ini. Akhirnya menjelang subuh, Warjan mengambil keputusan. Ia harus melakukan demi keluarganya. Keesokan harinya, saat Bu Warni sedang sibuk menyiapkan dagangan, Warjan berjalan ke belakang warung dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya sempat ragu sebelum akhirnya ia menekan nomor Samino. Halo Jan. Suara Samino terdengar santai di seberang telepon. No. Warjan menarik nafas dalam-dalam. Aku mau. Ada jeda beberapa detik sebelum Samino menjawab. Kamu yakin? Warjan menutup matanya erat-erat. Iya, aku sudah mantap. Samino tertawa pelan. Bagus, aku sudah menduga kamu bakal sampai ke titik ini. Malam ini kita ketemu. Lanjut Samino. Aku bakal bawa kamu ke orang yang bisa ngebantu. Jangan bilang siapa-siapa, terutama istrimu. Warjan menelan ludahnya, merasa tenggorokannya kering. Baik, aku akan cari alasan, biar bisa keluar nanti malam. Bagus. Samino mengakhiri telepon, meninggalkan Warjan dalam perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut, cemas, dan juga anehnya, harapan. Saat kembali ke warung, Bu Warni menatapnya dengan dahi berkerut. Kamu telepon siapa, Pak? Tanyanya curiga. Cuma teman lama, Bu. Jawab Warjan cepat. Dia ngajak ketemu nanti malam. Katanya ada peluang bagus buat usaha. Bu Warni mengangguk pelan. Jangan pulang terlalu malam ya. Kamu kan tahu, Firman suka rewel kalau nggak lihat kamu sebelum tidur. Warjan hanya tersenyum kecil. Ia tahu, jika semua berjalan sesuai rencana, hidup mereka akan berubah. Singkat cerita, Warjan menelan ludah berkali-kali saat mobil yang dikendari Samino melintasi jalan yang hanya bisa dilewati satu mobil yang sangat gelap dan berbatu. Pohon-pohon besar menjulang di sisi kanan dan kiri, menambah suasana mencekam. Udara di sini terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Sepanjang perjalanan, mereka hampir tak berbicara. Samino hanya sesekali melirik Warjan, seolah memastikan temannya tidak berubah pikiran. Tapi
Warjan tetap diam, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan rumah tua yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dengan atap rumbia yang tampak usang. Cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di teras membuat bayangan rumah itu tampak lebih menyeramkan. Warjan langsung mencium bau dupa yang sangat menyengat, membuat perutnya sedikit mual. Ia melirik ke arah Samino, berharap temannya itu memberi sedikit penjelasan sebelum mereka masuk. "Ini tempatnya," kata Samino singkat. Warjan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia melangkah perlahan mengikuti Samino yang sudah lebih dulu berjalan menuju rumah itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Saat mereka tiba di depan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara derit panjang yang menusuk telinga. Warjan merinding. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput. Mata lelaki itu cekung, hampir seperti tenggelam ke dalam rongganya. Rambutnya putih acak-acakan, dan ia mengenakan jubah hitam panjang yang tampak lusuh. "Masuk." Suara lelaki itu serak dan dalam. Samino menepuk bahu Warjan pelan, memberi syarat agar ia mengikuti. Dengan ragu, Warjan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Begitu masuk, bau dupa semakin menusuk hidung. Ruangan di dalam remang-remang, hanya diterangi beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan berbagai benda aneh di atasnya. Sesajen berupa bunga, kemenyan, dan beberapa botol kaca berisi cairan berwarna pekat. Lelaki tua itu duduk di kursinya dengan perlahan, lalu menatap Warjan dengan tajam. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Suaranya datar, tapi mengandung wibawa yang menekan. Warjan merasa tenggorokannya kering. Ia melirik Samino, berharap temannya itu berbicara dulu. Samino mengangguk ke arah dukun itu. "Dia ingin seperti aku, Mbah." Lelaki tua itu menyeringai tipis. "Jadi, kau ingin warungmu laris?" Warjan mengangguk pelan. Dukun itu mengamati Warjan beberapa detik sebelum akhirnya menghela nafas. "Kau tahu syaratnya?" Warjan menegang. Ia tahu sedikit dari yang dikatakan Samino, tapi mendengar langsung dari dukun ini membuatnya lebih gugup. Samino menepuk baunya lagi, kali ini lebih keras. "Dengarkan baik-baik, Jan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Gak ada tumbal nyawa, gak ada korban jiwa." Warjan menatap Samino, lalu kembali menoleh ke arah dukun. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu tersenyum samar, lalu bersandar ke kursinya. "Aku akan memanggil sosok yang akan membantumu. Tapi sebagai gantinya." Dukun itu berhenti sejenak, menatap Warjan dengan tajam. "Setiap malam Jumat Kliwon, istrimu harus melayaninya di kamar khusus yang akan kau sediakan di rumahmu." Darah Warjan seperti berhenti mengalir. Meski ia sudah mendengar ini dari Samino sebelumnya, tetap saja hatinya mencelos mendengarnya langsung. Dukun itu menyipitkan matanya. "Kalau kau ragu, pergi sekarang juga. Tapi kalau kau benar-benar ingin mengubah hidupmu, maka bersiaplah untuk menjalani syaratnya." Warjan mengepalkan tangannya, pikirannya berkecamuk. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menanggung akibatnya? Warjan menarik nafasnya dalam-dalam. Ia tahu keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tapi pikirannya terus kembali kepada Firman dan masa depan keluarganya. Jika semua ini berhasil, mereka tidak perlu lagi hidup dalam kesusahan. "Aku setuju," kata Warjan akhirnya. Suaranya terdengar berat. Dukun itu menyeringai tipis.
seolah sudah tahu bahwa Warjan tidak akan bisa menolak tawaran ini. Bagus, tapi ada satu hal lagi yang harus kau lakukan sebelum aku memulai ritualnya. Warjan menelan ludah. Apa itu, Mbah? Dukun itu menyandarkan tubuhnya ke kursi reotnya. Mahar. Mahar? Warjan mengernyit. Kau harus membayar 10 juta rupiah untuk membuka jalur ini. Darah Warjan langsung berdesir. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, ia harus berhemat sedemikian rupa. Samino yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Aku sudah bilang sebelumnya, Jan. Ini bukan sekedar ritual sembarangan. Kau harus serius. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan keuntungan seperti aku. Warjan merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Dukun itu mendengus kecil. Kalau kau tidak bisa membayar, tidak ada perjanjian, tidak ada ritual, dan artinya, kau bisa pergi sekarang juga. Warjan memejamkan mata, pikirannya berputar dengan cepat. Ia harus mendapatkan uang itu. Tiba-tiba, Samino menepuk baunya. Kalau memang ini masalahnya, aku bisa meminjamkan uang untukmu. Warjan langsung menoleh, matanya membulat. Serius, Nok? Samino mengangguk dengan santai. Tapi ini pinjaman, bukan pemberian. Setelah kau sukses nanti, kau harus mengembalikannya. Tanpa pikir panjang, Warjan langsung menjabat tangan Samino dengan erat. Aku janji, Nok. Begitu aku kaya, aku akan bayar semuanya. Samino tertawa kecil. Bagus, aku percaya padamu, Jan. Dukun itu menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Malam ini, kita akan mulai ritual. Warjan menggenggam tangannya erat. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Apapun yang telah terjadi nanti, ia harus siap menanggung konsekuensinya. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang Warjan duduk diam di kursi penumpang dengan wajah pucat. Ritual yang baru saja ia jalani masih membekas di kepalanya. Bau dupa, suara mantra yang bergema di dalam ruangan remang-remang, serta bayangan sosok mengerikan yang muncul dalam kegelapan terus menghantui pikirannya. Samino yang mengemudikan mobil tampak lebih tenang. Ia sesekali melirik Warjan dan tersenyum tipis. Kau sudah melewati bagian tersulit, Jan. Sekarang tinggal menunggu hasilnya. Warjan hanya mengangguk. Keringat dingin masih mengalir di pelipisnya. Malam itu begitu gelap. Jalanan di kaki gunung yang mereka lalui sepi dan dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang ke langit. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari atap mobil. Tok, tok, tok. Warjan menoleh cepat ke arah Samino. Kau dengar itu? Suaranya bergetar. Samino mengerutkan kening. Diam, jangan panik. Namun suara ketukan itu semakin keras. Warjan mulai panik. Ia menoleh ke belakang, tapi tak melihat apapun selain kegelapan pekat di luar jendela. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas mobil ke kap depan. Dengan suara berdebum keras. Sosok itu berbentuk manusia, tapi wajahnya mengerikan, pucat, dengan mata hitam kosong. Kain kafan kotor yang membungkus tubuhnya berlumuran darah. Itu adalah pocong. Warjan berteriak. Samino mengumpat dan membanting setir, membuat mobil hampir tergelincir ke bahu jalan. Sosok itu tetap diam di atas kap, menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu dengan gerakan aneh, pocong itu melompat ke udara dan menghilang ke dalam kegelapan. Nafas Warjan tersengal. No, apa-apaan itu? Apakah ini bagian dari ritual? Samino menghela nafas berat. Mungkin ini peringatan. Warjan menelan ludah. Tangannya gemetar. Baru saja ritual dimulai dan mereka sudah mendapatkan gangguan. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Keesokan paginya Warjan bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun semalaman ia nyaris tak bisa tidur karena terus teringat gangguan di perjalanan pulang. Semangatnya pagi ini begitu tinggi. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seolah ada energi baru yang mendorongnya untuk segera memulai hari. Ia segera bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Bu Warni yang masih terlelap. Dengan langkah ringan ia keluar kamar dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan bahan-bahan jualannya. Saat membuka warungnya, Warjan merasa ada hawa aneh di sekitar. Entah kenapa, udara pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai muncul di ufuk timur. Namun ia mengabaikan perasaan itu. Yang terpenting sekarang adalah memasak dan menyiapkan warungnya sebaik mungkin. Ia mulai memasak kuah, merebus mie, dan menata bahan-bahan tambahan seperti ayam suwir, pangsit, dan daun bawang. Tangannya bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ada kekuatan yang membantunya menyelesaikan semuanya dengan mudah. Tak lama kemudian, Bu Warni bangun dan melihat suaminya yang tampak sangat bersemangat. Ia mengernyitkan dahi, sedikit heran. "Kok semangat banget, Pak? Biasanya kalau pagi masih ngeluh capek," kata Bu Warni sambil menyiapkan meja dan kursi untuk pelanggan. Warjan tersenyum lebar. "Ya harus semangat, Bu. Siapa tahu hari ini warung kita lebih ramai dari biasanya." Bu Warni hanya mengangguk meski dalam hati ia merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya. Namun ia memilih tidak banyak bertanya. Setelah semuanya siap, Warjan berdiri di depan warung, mengamati jalanan yang masih sepi. Ia menarik nafas dalam-dalam. Hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya perlu menunggu dan melihat apakah pesugihan yang ia lakukan benar-benar akan membawa keberuntungan bagi warung mie ayamnya. Pagi itu Warjan dan Bu Warni duduk di dalam warung, menunggu pelanggan seperti biasa. Biasanya butuh waktu cukup lama hingga ada pembeli yang datang. Namun hari ini terasa berbeda. Baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke warung mereka. "Mie ayam 1, Pak. Pakai pangsit dan bakso juga," katanya dengan suara lantang. Warjan sedikit terkejut. Biasanya butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan pelanggan pertama. Namun ia segera tersenyum dan mengangguk. "Siap, Mas. Silakan duduk." Belum sempat Warjan mulai meracik pesanan, 2 orang lainnya datang. "Saya juga 1, Pak. Tambahin ceker ya," kata seorang ibu sambil menarik kursi. "Saya 2 porsi, bungkus 1, sahut seorang pria lainnya. Warjan dan Bu Warni saling pandang. Mereka tidak menyangka pelanggan akan datang beruntun seperti ini. Tak sampai 5 menit semakin banyak orang yang berdatangan. Beberapa pelanggan bahkan rela berdiri menunggu meja kosong. Beberapa lainnya memesan untuk dibawa pulang. Warjan hampir tak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Bu Warni yang awalnya senang mulai merasa bingung. "Pak, kok tiba-tiba ramai begini ya? Biasanya kan sepi," katanya dengan suara pelan. Warjan menelan ludah. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi ia pura-pura tak tahu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin ini rezeki kita, Bu." Tangannya cekatan meracik mie ayam, menuangkan kuah panas, dan menambahkan topping ayam suwir serta pangsit ke dalam mangkuk. Ia bekerja lebih cepat dari biasanya, tapi anehnya ia sama sekali tidak merasa lelah. Pelanggan terus berdatangan. Semakin siang, warung yang biasanya sepi itu berubah menjadi penuh sesak. Di luar warung, beberapa orang yang baru datang tampak heran melihat antrian panjang. "Loh, sejak kapan mie ayam di sini seramai ini?" bisik seorang pemuda kepada temannya. "Gak tahu, biasanya sepi. Tapi kayaknya enak banget tuh. Kita coba aja yuk." Warjan tersenyum puas. Hari ini, pesugihannya mulai bekerja. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai mengawasi dari kejauhan. Sesuatu yang berbau anyir dan selalu menuntut imbalan. Malam Jumat Kliwon tiba. Suasana di luar terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin bertiup kencang,
membuat dedaunan di sekitar warung mie ayam Warjan bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara gemerisik yang menyeramkan. Langit gelap tanpa bintang, dan hawa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Warjan duduk di ruang tengah, menatap kosong ke lantai. Dadanya berdebar keras. Malam ini adalah malam ritual pertamanya. Syarat pesugihan yang diberikan dukun itu harus dilakukan. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Sementara itu Firman, anak semata wayangnya, sudah terlelap di kamar. Warjan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan istrinya. Setelah memastikan Firman benar-benar tidur, ia memanggil Bu Warni ke dapur. "Bu, sini sebentar. Aku mau ngomong sesuatu," ucap Warjan dengan suara pelan, namun serius. Bu Warni yang sedang membersihkan sisa dagangan mengangkat wajahnya dengan melihat suaminya dengan dahi berkerut. "Ada apa, Pak? Kok serius banget?" Warjan menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang selama ini ia sembunyikan. Aku ikut pesugihan, Bu," katanya lirih. Bu Warni terdiam, mulutnya sedikit terbuka, seolah otaknya berusaha mencerna kata-kata suaminya. "Apa?" katanya dengan suara bergetar. "Aku ikut pesugihan," ulang Warjan kali ini lebih tegas. Wajah Bu Warni langsung pucat, nafasnya memburu, tangannya yang tadi memegang lap jatuh ke lantai. "Pak, kamu ngomong apa sih? Jangan bercanda." Warjan menggeleng pelan. "Aku gak bercanda, Bu. Aku lakukan ini demi kita, demi Firman. Aku gak tahan lihat warung kita sepi terus. Aku ingin lihat anak kita bahagia." Bu Warni melangkah mundur, matanya berkaca-kaca. "Tapi kenapa harus pesugihan? Kenapa gak usah lebih keras saja mencari rezeki yang halal?" Warjan menundukkan kepalanya. "Aku udah berusaha, Bu. Bertahun-tahun jualan, tapi gak ada perubahan. Aku ingin membahagiakan kalian." Bu Warni menggeleng dengan nafas tersengal. "Lalu pesugihan macam apa yang kamu lakukan, Pak?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Warjan menelan ludah, lalu berkata, "Pesugihan ini gak pakai tumbal, Bu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus melayani sosok itu di kamar ritual." Bu Warni terdiam. Tubuhnya membeku seketika, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak. Matanya membelalak, menatap suaminya dengan ketakutan yang luar biasa. "Kamu gila, Pak. Kamu suruh aku melakukan itu dengan makhluk goib." Suaranya meninggi, nyaris berteriak. Warjan buru-buru meraih tangan istrinya, mencoba menenangkannya. "Bu, tolong, jangan teriak. Firman bisa bangun." Bu Warni meronta, menarik tangannya dengan kasar. "Aku gak peduli, Pak. Kamu udah gila. Aku gak mau ikut dalam pesugihan ini." Warjan kembali mencoba menjelaskan. "Bu, kalau kamu gak lakuin ini, kita bisa celaka. Samino bilang kalau kita ingkar, akan ada bencana yang lebih besar." Bu Warni mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya suaminya tega melakukan ini kepadanya. Di luar rumah angin bertiup semakin kencang. Pepohonan berderak keras, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Lalu tanpa peringatan lampu di dapur berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Bu Warni tersentak, matanya menatap sekeliling dengan panik. "Pak, ada yang gak beres," suaranya bergetar. Warjan menoleh ke jendela. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dari balik tirai yang sedikit terbuka, ia melihat sosok bayangan putih berdiri di halaman rumah. Sosok itu tinggi, dengan kain kafan yang kotor dan lusuh. Kepala pocong itu tampak tertunduk,
tetapi tubuhnya sedikit bergoyang seperti diterpa angin. Lalu perlahan kepala pocong itu terangkat. Mata hitam legamnya menatap langsung ke arah Warjan. Warjan merasa tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Bu Warni yang masih menangis belum menyadari apa yang sedang terjadi. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok tok tok. Ketukan itu berat dan lambat. Warjan dan Bu Warni saling pandang. Tok tok tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Lalu terdengar suara berbisik di luar rumah. Warjan, aku sudah datang. Suara itu serak dan menggema, seolah berasal dari dunia lain. Bu Warni menjerit pelan, tubuhnya melemas. Warjan hanya bisa berdiri terpaku. Malam ritual pertama telah dimulai. Bu Warni terduduk lemas di lantai. Tubuhnya masih gemetar setelah mendengar suara mengerikan itu. Warjan berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Ia tahu istrinya berada dalam ketakutan luar biasa. Tapi ia juga tahu tidak ada jalan lain. Bu, Warjan berlutut, meraih tangan istrinya. Kita gak bisa mundur lagi. Kalau kita melanggar perjanjian, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Bu Warni menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh kebencian dan ketakutan. Kamu tega, Pak. Kamu benar-benar tega. Warjan tidak menjawab. Ia tahu apa yang telah ia lakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Suara ketukan kembali terdengar. Lebih keras dan berat dari sebelumnya. Bu Warni menangis, tetapi akhirnya mengangguk dengan terpaksa. Ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin Firman celaka. Dengan langkah gontai ia berdiri. Warjan menggenggam tangannya erat. Aku temani sampai pintu kamar, Bu, bisiknya. Bu Warni tidak membalas. Nafasnya memburu. Tubuhnya lemas. Warjan menggiring istrinya ke sebuah kamar di bagian belakang rumah. Kamar itu telah ia siapkan jauh-jauh hari. Sesuai instruksi dari dukun yang ia datangi bersama Samino. Di dalam kamar itu, hanya ada kasur tua yang diletakkan di lantai tanpa ranjang. Cahaya dari lilin yang diletakkan di sudut ruangan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang meliuk-liuk di dinding. Bau dupa menyengat memenuhi udara. Bu Warni terhuyung masuk ke dalam kamar, lalu berbalik menatap Warjan dengan mata penuh kepedihan. Warjan menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatap istrinya lebih lama. Pelan, ia menutup pintu kamar itu. Dan kemudian, suasana menjadi hening. Di dalam kamar, Bu Warni berdiri kaku di tengah ruangan. Ia bisa mendengar nafasnya sendiri yang tersengal. Bisa merasakan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Lalu, terdengar suara dari sudut ruangan. Srek, srek. Seperti suara kain yang bergesekan. Bu Warni menahan napas. Dengan sangat perlahan, ia menoleh ke arah suara itu. Di dalam bayangan di sudut kamar, sosok itu muncul. Ia berdiri tegak, dengan kain kafan yang kotor dan berlendir. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Bu Warni merasa tubuhnya membeku, dadanya naik turun dengan cepat. Pocong itu tidak bergerak. Tapi kemudian, sesuatu yang menjijikan terjadi. Mulut pocong itu perlahan terbuka, dan dari dalamnya keluar sesuatu yang kental hitam dan berlendir. Lendir itu menetes ke lantai dengan suara yang menjijikan. Bu Warni menjerit dalam hati, tapi ia tidak bisa bergerak. Pocong itu mulai melompat pelan ke arahnya. Setiap lompatannya menimbulkan suara mencicit dari lantai kayu. Hingga akhirnya, pocong itu sudah tepat di hadapannya. Bu Warni ingin menjerit, ingin lari, ingin keluar dari tempat mengerikan ini. Tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tangan pocong itu terangkat, lalu perlahan meraih wajahnya. Dan saat itu juga, segalanya menjadi gelap.
Hari itu sejak pagi warung mie ayam milik Warjan dan Bu Warni sudah dipenuhi oleh pembeli. Bahkan sebelum mereka sempat membuka warung, beberapa orang sudah berdiri di depan pintu, menunggu dengan tidak sabar. Bu Warni yang masih merasa lemas setelah malam yang mengerikan itu, hanya bisa terdiam melihat keramaian di depan warungnya. Perasaan takut dan jijik masih menggelayut di hatinya. Tapi ia tak punya pilihan selain tetap menjalankan pekerjaannya. Warjan di sisi lain tampak penuh semangat. Ia menyambut para pelanggan dengan senyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Mau pesan berapa porsi, Pak?" tanya Warjan kepada seorang pelanggan yang berdiri di depan. "5 porsi, Pak Warjan, buat saya dan keluarga di rumah," jawab pelanggan itu dengan wajah sumringah. Pesanan demi pesanan terus berdatangan, dan Bu Warni dengan sigap meracik mie ayam di dapur. Tangannya gemetar setiap kali ia menciduk kuah, entah karena kelelahan atau karena bayangan pocong yang terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Warjan bergerak cepat menyajikan mie ayam kepada para pembeli. "Aduh, Pak Warjan, mie ayamnya enak banget sekarang. Rasanya gurih, kuahnya kental, dan daging ayamnya empuk," kata seorang pelanggan yang baru saja menyantap suapan pertama. "Betul, saya dulu sering makan di sini, tapi sekarang rasanya jauh lebih nikmat," timpal pelanggan lain. "Bumbu apa sih yang dipakai, Pak? Kok bisa seenak ini?" tanya yang lain dengan wajah penuh rasa penasaran. Warjan tertawa kecil. "Hehe, ya begitulah, Pak, resep baru dari keluarga." Bu Warni yang mendengar itu hanya bisa menelan ludah. Ia tahu, bukan resep baru yang membuat mie ayam mereka begitu enak. Semua ini terjadi karena pesugihan yang dilakukan suaminya. Orang-orang terus berdatangan, mengantre panjang. Bahkan beberapa dari mereka rela menunggu lebih lama hanya demi bisa mencicipi mie ayam yang kini terkenal lezat. Hari itu, warung mereka habis dalam waktu singkat. Tak ada satupun mangkuk tersisa, semua ludes terjual. Warjan menghitung uang yang didapatnya dengan tangan gemetar. Baru kali ini dalam hidupnya ia memegang uang sebanyak ini dalam sehari. Bu Warni menatap suaminya dengan ekspresi kosong. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah harga yang mereka bayar benar-benar sebanding dengan semua ini? Keesokan harinya, setelah melihat betapa ramainya warung mereka, Warjan dan Bu Warni sepakat bahwa mereka butuh bantuan. Mereka tidak bisa lagi menangani semua pelanggannya sendiri, terutama jika keadaan tetap seperti ini setiap hari. "Kita cari karyawan aja ya, Pak," ucap Bu Warni sambil menyapu lantai warung yang penuh sisa makanan dan tumpahan kuah. Warjan mengangguk setuju. "Iya, aku juga kepikiran begitu. Kalau kita terus kerja sendiri, bisa-bisa badan kita tumbang." Mereka pun mulai mencari orang yang mau bekerja di warung. Awalnya mereka bertanya kepada tetangga sekitar, namun kebanyakan dari mereka sudah memiliki pekerjaan lain atau tidak tertarik bekerja di warung mie ayam. Akhirnya, Bu Warni mengusulkan untuk memasang pengumuman di depan warung. Dibutuhkan karyawan. Warung mie ayam Pak Warjan mencari karyawan untuk bagian dapur dan pelayanan. Gaji menarik. Hubungi Pak Warjan atau Bu Warni. Tak butuh waktu lama, beberapa orang mulai datang untuk melamar pekerjaan. Seorang pemuda bernama Roni datang lebih dulu. Ia terlihat sopan dan cukup cekatan. "Saya butuh pekerjaan, Pak. Saya bisa bantu di dapur atau bagian kasir," ujarnya. Kemudian seorang wanita bernama Siti juga datang. Ia mengaku sudah berpengalaman bekerja di warung makan sebelumnya. Setelah berbincang dengan mereka, Warjan dan Bu Warni akhirnya memutuskan untuk menerima keduanya. "Kalian mulai kerja besok ya," kata Warjan setelah menjelaskan tugas mereka. Hari itu Warjan merasa lega. Dengan adanya tambahan pekerja,
warungnya bisa berjalan lebih lancar tanpa harus terlalu menguras tenaga. Namun di dalam hati Bu Warni ada ketakutan yang muncul. Jika warung mereka semakin besar dan semakin banyak orang yang bekerja di sana, apakah rahasia kelam mereka bisa tetap tersimpan rapi? Seminggu telah berlalu sejak Roni dan Siti mulai bekerja di warung mie ayam milik Warjan dan Bu Warni. Selama itu pelanggan terus berdatangan tanpa henti. Bahkan semakin banyak dari hari ke hari. Warung mereka yang dulunya sepi kini selalu penuh sesak, hingga para pelanggan rela mengantre di luar. "Gila, kita belum pernah seramai ini, Pak," ujar Bu Warni sambil mengelap keringat di dahinya. Tangannya terus sibuk meracik mie ayam pesanan pelanggan. Warjan tersenyum puas. "Ini baru namanya rezeki. Lihat, semua orang suka mie ayam kita." Roni dan Siti bekerja dengan penuh semangat. Roni bertugas di bagian kasir, sementara Siti membantu Bu Warni di dapur. Mereka tampak kewalahan, tetapi tetap bekerja dengan sigap. "Pak, kita kehabisan pangsit," seru Siti dari dapur. "Ambil stok yang di belakang, cepat," balas Bu Warni. Dalam kesibukan itu, Warjan mulai menyadari sesuatu. Hampir semua pelanggan yang datang terlihat begitu lahap menyantap mie ayam mereka. Ada yang bahkan memesan lebih dari satu porsi, seolah tak bisa berhenti makan. Beberapa pelanggan terlihat aneh, mata mereka kosong, gerakan mereka kaku, namun tangan mereka terus menyuap mie ke mulut, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Warjan menelan ludah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini efek dari pesugihan yang ia lakukan? Apakah para pelanggan ini benar-benar datang karena kelezatan mie ayamnya, atau ada kekuatan lain yang menarik mereka? Namun ia segera mengenyahkan pikirannya. Yang penting, warungnya laris manis, uang mengalir deras, kehidupan kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Di sudut warung, Roni yang tengah menghitung uang di kasir juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan seorang pelanggan yang duduk sendiri di meja pojok. Orang itu sudah 3 kali memesan mie ayam, tetapi ekspresinya tetap sama, kosong, tanpa emosi. Seperti dalam kondisi pikiran di mana seseorang seolah-olah tidur, tetapi masih dapat melihat, mendengar, dan menanggapi perintah orang lain. Rasa penasaran, Roni mencoba mendekati pelanggan itu. "Maaf Pak, apakah ada yang kurang dengan makanannya?" tanyanya sopan. Pelanggan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Roni dengan mata yang tampak sayu. Namun yang membuat Roni merinding adalah sesuatu yang keluar dari sudut bibir pelanggan itu. Lendir putih kental seperti air liur menetes perlahan dari mulutnya. Jantung Roni berdegup kencang, perasaannya mendadak tidak enak. Ia melirik ke arah Warjan, ingin memberitahu. Tetapi saat ia kembali menatap pelanggan itu, orang itu sudah tidak ada di sana. Hanya mangkuk kosong yang tersisa di atas meja. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Hawa di sekitar rumah Warjan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir yang samar-samar menyusup ke dalam rumah. Bu Warni duduk di tepi tempat tidur dalam kamar ritual. Tubuhnya bergetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang berbeda mulai merasukinya. Sudah 2 kali ia menjalani ritual ini, dan kini tanpa terpaksa ia memasuki kamar itu dengan kesadaran penuh. Warjan yang berdiri di depan pintu mengawasinya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu istrinya kini telah menerima takdir yang mereka pilih bersama. Mata Warjan menatap kamar yang redup, diterangi oleh beberapa lilin yang berkedip-kedip di sudut ruangan. Bau dupa semakin menusuk, membuat suasana semakin mistis. Perlahan suasana mulai terdengar. Desir angin berputar di dalam ruangan, meski semua jendela tertutup rapat. Warjan merasakan bulu kuduknya meremang saat kain putih berkibar di sudut kamar, diikuti dengan bau tanah basah yang menyengat. Dari balik bayangan, sosok makhluk mulai menampakkan diri. Sosok itu adalah pocong dengan wajah mengerikan.
kulit pucat membiru, mata kosong tanpa kelopak, dan mulut yang sedikit terbuka, mengeluarkan cairan kental yang berlendir. Bu Warni tidak bergerak, ia hanya menundukkan kepalanya, menunggu ritual dimulai. Warjan menahan nafas, ia tak lagi sanggup menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Dengan cepat ia menutup pintu, meninggalkan istrinya di dalam, lalu berjalan menjauh dengan langkah tergesa. Dari balik pintu terdengar suara berdesis dan desahan pelan yang semakin lama semakin menghilang dalam keheningan malam. Ritual malam itu kembali terlaksana. Sementara itu di luar rumah angin bertiup lebih kencang. Pepohonan di sekitar warung mie ayam Warjan bergoyang, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kegelapan. Entah itu keberkahan atau kutukan, Warjan tak lagi peduli. Yang ia tahu besok warungnya akan kembali ramai. Setelah semuanya berjalan lancar, Warjan merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Warung mie ayamnya semakin laris. Pelanggan tak henti-hentinya berdatangan setiap hari. Bahkan banyak yang rela mengantri panjang demi mencicipi semangkuk mie ayam buatannya. Keuangan Warjan kini melimpah. Dalam waktu singkat ia sudah memiliki tabungan yang lebih dari cukup untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia memutuskan untuk mengambil hari libur setiap hari Jumat. Ia ingin menikmati hasil kerja kerasnya. Meskipun di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan hasil dari perjanjian gaib yang telah ia sepakati bersama sosok pocong itu. Pada suatu Jumat yang cerah, Warjan memutuskan untuk membawa keluarganya berbelanja sesuatu yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Mobil dan motor baru. Bu, ayo kita pergi ke showroom mobil. Aku ingin membeli mobil yang bagus, biar kalau kita kemana-mana gak perlu naik motor butut itu lagi, ujar Warjan sambil tersenyum bangga. Bu Warni yang kini sudah terbiasa dengan perubahan drastis dalam hidup mereka, mengangguk setuju. Ya sudah, kalau memang itu yang kamu mau. Lagi pula Firman pasti senang kalau punya mobil baru. Firman, anak sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun, bersorak kegirangan. Asik, kita beli mobil baru ya Pak? Aku mau duduk di depan nanti. Dengan penuh semangat mereka bertiga berangkat ke showroom mobil di kota. Warjan memilih mengenakan pakaian rapi, sebuah kaos polo mahal yang baru saja ia beli di pusat perbelanjaan. Bu Warni pun tampil lebih elegan dengan perhiasan emas yang melingkar di pergelangan tangannya, hasil dari keuntungan besar yang mereka dapatkan. Sesampainya di showroom mereka disambut oleh seorang sales yang ramah. Showroom itu begitu megah dengan deretan mobil mewah yang berkilauan di bawah lampu-lampu besar. Warjan berjalan mengitari area showroom dengan pandangan penuh kekaguman. Mobil ini bagus Pak, mewah, nyaman, dan sangat cocok untuk keluarga, kata sales itu menunjuk sebuah mobil SUV berwarna hitam yang tampak gagah. Warjan mengelus dagunya. Berpikir sejenak, ia tak ingin sembarangan memilih, karena kini ia mampu membeli mobil manapun yang ia mau. Matanya kemudian tertuju pada sebuah mobil sedan mewah dengan interior kulit asli yang tampak begitu nyaman. Aku mau yang ini, ucap Warjan mantap. Sales tersebut tersenyum puas. Pilihan yang sangat tepat Pak. Mobil ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Tanpa pikir panjang, Warjan langsung membayar mobil itu secara tunai. Bu Warni yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa suaminya kini bisa membeli mobil semahal itu tanpa harus mencicil atau menabung bertahun-tahun. Setelah urusan administrasi selesai, mereka pun keluar dari showroom dengan perasaan penuh kebanggaan. Firman tampak sangat senang saat Warjan membuka pintu mobil untuknya.
Tunggu sebentar, kata Warjan tiba-tiba. Aku juga mau beli motor baru. Mereka kemudian menuju sebuah dealer motor di dekat showroom tersebut. Sama seperti sebelumnya, Warjan langsung membeli motor yang paling mahal dan membayarnya tanpa ragu. Dengan perasaan puas mereka pulang ke rumah dengan mobil baru yang mereka beli. Warjan mengendarai mobil itu dengan bangga, sementara Bu Warni duduk di sampingnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Firman yang duduk di kursi belakang terus berseru kegirangan. Namun di balik kebahagiaan itu, Bu Warni tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggelayut di hatinya. Semua ini memang terasa seperti mimpi indah, tapi ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. 2 tahun berlalu dengan begitu cepat. Warung mie ayam milik Pak Warjan semakin sukses. Dan kini ia sudah membuka beberapa cabang di daerah lain. Namanya Warung Mie Ayam Pak Warjan semakin terkenal. Bahkan sering disebut-sebut sebagai mie ayam terenak di kota. Dengan kekayaannya yang semakin bertambah, Warjan bisa membeli lebih banyak tanah, rumah, dan kendaraan mewah. Kehidupan mereka berubah drastis dari seorang penjual mie ayam sederhana menjadi pengusaha sukses yang disegani. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang tetap harus mereka lakukan, ritual malam Jumat Kliwon. Bu Warni sudah terbiasa dengan kewajibannya. Setiap malam Jumat Kliwon di kamar ritual, ia tak lagi menunjukkan perlawanan seperti dulu, entah karena sudah pasrah atau karena ia sudah larut dalam kehidupan penuh kemewahan ini. Warjan sendiri semakin menikmati kesuksesannya. Ia mulai dikenal di lingkungan para pengusaha dan sering diundang ke berbagai acara. Namun di setiap senyumannya ada satu ketakutan yang selalu mengintai. Ketakutan akan konsekuensi dari perjanjiannya dengan makhluk gaib. Suatu malam, setelah pembukaan cabang keempat warung mie ayamnya, Warjan duduk sendirian di ruang tamunya yang mewah. Ia termenung, mengingat kembali semua yang telah ia lalui. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar berat, lambat, dan terkesan menyeramkan. Warjan mengerutkan kening. Siapa yang datang malam-malam begini? Gumamnya. Dengan sedikit rasa penasaran bercampur cemas, ia berjalan ke arah pintu dan membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri sosok pria tua dengan pakaian compang-camping. Matanya merah menyala, kulitnya pucat, dan bau anyir langsung menyebar begitu pintu terbuka. Warjan tertegun. Ia merasa pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi di mana? Pria tua itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara serak, "Warjan, waktumu sudah dekat." Sejak menjadi kaya raya, Pak Warjan dan Bu Warni semakin sibuk mengurus bisnis mereka. Warung mie ayam yang dulu hanya satu kini sudah memiliki beberapa cabang. Mereka lebih sering bepergian, menikmati hidup dengan kekayaan yang melimpah. Lambat laun, ritual yang dulu mereka lakukan setiap malam Jumat Kliwon mulai terlupakan. Pak Warjan berpikir, tanpa ritual pun warungnya tetap ramai. Ia merasa sudah tidak perlu lagi tunduk pada perjanjian itu. Bu Warni juga tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ia bahkan mulai berpikir bahwa semua kesuksesan ini semata-mata karena kerja keras mereka, bukan karena pesugihan yang mereka lakukan. Ia mulai membangun keyakinan bahwa semua itu hanyalah sugesti belaka. Malam Jumat Kliwon yang seharusnya menjadi waktu ritual, kini mereka gunakan untuk beristirahat atau bersenang-senang. Tidak ada lagi bau dupa di kamar ritual. Tidak ada lagi malam-malam penuh kecemasan. Namun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Pada malam Jumat Kliwon yang keempat sejak mereka berhenti melakukan ritual, suasana di warung Pak Warjan tiba-tiba berubah. Awalnya, para pelanggan tetap ramai berdatangan. Tetapi satu persatu mereka mulai mengeluh. Kenapa
rasa mie ayamnya jadi beda ya? Dulu lebih enak, sekarang kok rasanya aneh. Kayaknya ada bau tidak sedap di dalam warung ini. Pak Warjan dan Bu Warni mulai panik. Mereka mencoba menutupi keluhan itu dengan berbagai cara, mengganti bahan baku, menambah bumbu, bahkan mengganti karyawan. Tapi anehnya, rasa mie ayam mereka tetap berubah. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa pelanggan mengaku melihat sesuatu di sudut warung. Tadi saya lihat ada sosok putih berdiri di dekat dapur. Tapi waktu saya perhatikan lagi, sosok itu hilang. Saya tadi seperti melihat sesuatu menjilat di mangkuk mie ayam saya sebelum disajikan. Keluhan semakin banyak, hingga akhirnya pada suatu hari, salah satu pelanggan yang baru pertama kali datang ke warung tiba-tiba berteriak histeris saat hendak menyantap mie ayamnya. Ada lidah di dalam mangkuk saya. Seluruh pengunjung warung langsung menoleh. Beberapa orang yang duduk dekat meja pelanggan itu ikut melihat dan langsung menjerit ketakutan. Di dalam mangkuk mie ayam yang hendak disantap pelanggan itu, tampak sepotong lidah berwarna kehitaman, bergerak-gerak, seakan masih hidup. Pelanggan berhamburan keluar warung. Dalam sekejap warung mie ayam yang selalu ramai berubah menjadi kosong melompong. Pak Warjan hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar melihat kejadian itu. Bu Warni yang berada di dapur mendadak merasa tubuhnya merinding hebat. Saat ia menoleh ke sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok pocong dengan wajah mengerikan berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Dari sela-sela kain kafannya, menjulur lidah panjang berwarna hitam, meneteskan lendir yang berbau busuk. Dengan suara berat dan mengerikan, pocong itu berbisik. Kau lupa perjanjian kita. Malam itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Pak Warjan dan Bu Warni berlari keluar dari warung mereka yang terbakar hebat. Api membesar dengan cepat, melahap seluruh bangunan dalam hitungan menit. Karyawan mereka berteriak panik. Beberapa mencoba memadamkan api, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan warung itu. Di tengah kobaran api, samar-samar Pak Warjan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok pocong itu berdiri di dalam warung yang terbakar, tak tersentuh api sedikit pun. Ia menatap Pak Warjan dengan tatapan kosong dan lidahnya yang hitam menjulur panjang. Suaranya bergema di telinga Pak Warjan. Kau melupakan perjanjian kita. Kini aku akan mengambil yang seharusnya menjadi milikku. Tiba-tiba, Bu Warni menjerit histeris. Saat Pak Warjan menoleh, ia melihat istrinya terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbelalak ke arah sesuatu di kejauhan. Pak Warjan mengikuti arah pandangan istrinya dan langsung merasa tubuhnya lemas. Di depan rumah mereka berdiri sosok anak mereka, tapi bukan dalam keadaan biasa. Anak mereka berdiri kaku dengan wajah pucat, bibirnya bergerak, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan menyeramkan. Ayah, Ibu, kenapa kalian melupakan dia? Tiba-tiba, tubuh anak mereka terdorong ke depan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mendorongnya, dan dari belakang tubuh anak mereka muncul sepasang tangan kurus dengan kulit membusuk. Tangan itu mencengkram bahu si anak dengan kuat. Lalu muncul wajah pocong itu tepat di samping wajah anak mereka. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Pak Warjan menjerit, berlari untuk menyelamatkan anaknya, tetapi seketika tubuhnya terpental ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Bu Warni merangkak, berusaha mencapai anaknya, tetapi tiba-tiba anak mereka tersentak ke atas. Tubuhnya melayang di udara dengan posisi kaku. Dalam keheningan yang mengerikan terdengar suara tulang-tulang patah. Sekejap kemudian, anak mereka terjatuh ke tanah, tubuhnya tak bergerak. Bu Warni menjerit pilu, memeluk anaknya yang kini sudah tak bernyawa. Pak Warjan menangis histeris, mengguncang tubuh anaknya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata. Dan dari balik gelapnya malam, suara pocong itu kembali terdengar, menggema di udara.
Perjanjian sudah dilanggar. Dan inilah bayarannya. Setelah malam itu, kehidupan Pak Warjan dan Bu Warni hancur total. Semua cabang warung mie ayam mereka bangkrut. Rumah mereka dijual untuk membayar hutang, dan mereka terpaksa hidup dalam penderitaan. Namun penderitaan terbesar mereka bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan anak yang sangat ia cintai. Setiap malam Jumat Kliwon mereka masih bisa mendengar suara bisikan di dalam rumah mereka. Ayah, Ibu, kenapa kalian melupakan dia? Dan di sudut kamar yang dulu digunakan untuk ritual, sesekali mereka melihat bayangan putih berdiri, menatap mereka tanpa suara. Sejak kematian anaknya, Bu Warni terus mengalami sakit yang tak jelas penyebabnya. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan seringkali ia merasakan sesak nafas serta nyeri di seluruh tubuh. Pak Warjan yang juga dilanda kesedihan dan rasa bersalah membawanya ke dokter untuk mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Namun setelah serangkaian pemeriksaan, dokter hanya menggelengkan kepala. Bu Warni tidak mengalami sakit apapun secara medis. Semua hasilnya normal. Mendengar itu, Pak Warjan semakin cemas. Bagaimana mungkin istrinya bisa terlihat begitu lemah dan tersiksa, tetapi dokter mengatakan dia baik-baik saja. Malamnya, ketika Bu Warni tidur, Pak Warjan duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang terlihat gelisah. Sesekali tubuhnya gemetar sendiri, bibirnya bergerak, seolah sedang berbicara dalam tidur. Lalu, terdengar suara lirih dari mulut Bu Warni. Tolong, jangan ambil aku. Aku akan menepati janji. Kumohon. Pak Warjan merinding. Ia mengguncang tubuh istrinya. Bu, bangun Bu. Tiba-tiba, Bu Warni terbangun dengan mata melotot dan nafas tersengal. Ia melihat sekeliling dengan panik, lalu menangis ketakutan. Dia datang, Pak. Pocong itu datang lagi. Dia bilang aku harus ikut dengannya. Pak Warjan semakin gemetar. Ia sadar bahwa ini bukan sekedar sakit biasa. Ini adalah hukuman atas perjanjian yang telah mereka langgar. Seminggu setelah kejadian mengerikan itu, kondisi Bu Warni semakin memburuk. Ia tidak lagi bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus kering, dan wajahnya terlihat seperti orang yang sudah tak bernyawa, meskipun masih bernafas. Pak Warjan tak tahu harus berbuat apa. Setiap malam ia mendengar istrinya mengigau, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia menangis, kadang tertawa kecil, dan suara serak yang membuat bulu kuduk meremang. Sudah, aku sudah siap. Jangan ambil nyawa suamiku. Ambillah aku saja. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Malam yang seharusnya mereka lakukan untuk ritual. Namun kini, ritual itu tak lagi dilakukan sejak mereka merasa tak membutuhkannya. Saat tengah malam, Pak Warjan yang tertidur di samping Bu Warni terbangun karena suara batu keras. Ia menoleh dan melihat istrinya terduduk di ranjang. Nafasnya tersengal, matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Bu, kenapa Bu? Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Bau anyir menyebar di dalam ruangan, dan udara menjadi begitu dingin. Lalu, terdengar suara yang sangat pelan namun menyeramkan. Janji harus ditepati. Pak Warjan merasa dadanya sesak. Dengan mata kepala sendiri ia melihat bayangan putih dengan kain kafan lusuh berdiri di sudut kamar. Pocong itu menatap mereka dengan wajah yang mengerikan. Bola matanya kosong dan mulutnya penuh belatung yang bergerak-gerak. Bu Warni, ikut aku. Dalam hitungan detik, tubuh Bu Warni tersentak hebat. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seolah hendak berteriak. Namun tak ada suara yang keluar. Pak Warjan mengguncang tubuh istrinya, namun yang didapatinya hanyalah tubuh yang sudah tak bernyawa, dingin dan kaku. Bu Warni telah meninggal. Ia menjadi tumbal dari perjanjian yang telah mereka langgar. Pak Warjan menjerit histeris.
Namun tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kini ia sadar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara terlarang selalu menuntut bayaran yang lebih besar. Dan ia tahu, setelah anak dan istrinya pergi, tinggal dirinya yang tersisa. Akankah ia selamat? Atau pocong itu masih menagih janjinya? Prosesi pemakaman Bu Warni dipenuhi dengan suasana duka. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat, memenuhi rumah Pak Warjan dengan doa dan rasa bela sungkawa. Namun sesuatu yang janggal terjadi saat jenazah Bu Warni hendak dimandikan. Begitu kain kafan dibuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak ke seluruh ruangan. Bau anyir seperti bangkai bercampur dengan aroma dupa yang mengingatkan pada sesuatu yang tidak wajar. Para ibu yang bertugas memandikan jenazah saling berpandangan. Beberapa menutup hidung, sementara yang lain berusaha tetap tenang. Salah seorang ibu yang lebih tua dan berpengalaman berbisik, "Ini bukan bau biasa. Seperti ada yang gak beres." Di antara kerumunan, seorang kiai yang turut hadir segera mendekat setelah mendengar keganjilan itu. Ia meminta semua ibu-ibu yang memandikan jenazah untuk berhenti sejenak, lalu mengajak mereka membaca doa bersama. "Mari kita membaca ayat-ayat suci. Semoga arwah Bu Warni mendapatkan ketenangan," ucap sang kiai dengan suara tenang namun tegas. Dengan suara bergetar, para ibu mulai melantunkan doa. Suasana ruangan berubah drastis. Angin sepoi-sepoi yang semula masuk lewat jendela mendadak berhenti. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Saat doa mencapai bagian akhir, terdengar suara gemeretak dari tubuh jenazah, seolah ada sesuatu yang lepas. Seketika itu juga, bau busuk yang menyengat perlahan menghilang, digantikan dengan aroma yang lebih lembut dan menenangkan. Para ibu yang awalnya ketakutan kini menghela nafas lega. Mereka melanjutkan prosesi dengan hati-hati, meskipun sebagian dari mereka masih menyimpan pertanyaan. Apakah Bu Warni benar-benar telah pergi dengan tenang, ataukah masih ada sesuatu yang menunggu untuk dituntaskan? Sementara itu, Pak Warjan duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Itu akhir yang mengerikan bagi Pak Warjan. Setelah kehilangan segalanya, anak, istri, harta, dan kewarasannya, ia akhirnya menemui ajal dalam keadaan mengenaskan. Jasadnya ditemukan oleh warga dalam kondisi yang sulit untuk dijelaskan. Tubuhnya membiru, wajahnya seperti mengekspresikan ketakutan yang luar biasa, dan matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mengembuskan nafas terakhir. Tubuhnya pun membusuk lebih cepat dari seharusnya, membuat warga bergidik ngeri. Tanpa banyak perdebatan, warga segera mengurus pemakamannya. Tidak ada upacara mewah, tidak ada tangisan keluarga, hanya beberapa orang yang membaca doa agar arwahnya tidak mengganggu. Setelah proses selesai, bisik-bisik mulai menyebar di desa. Kebenaran tentang pesugihan yang dilakukan Pak Warjan akhirnya terungkap. Warga percaya bahwa perjanjiannya dengan makhluk gaib telah berakhir tragis, dan inilah harga yang harus dibayar. Sejak hari itu, rumah bekas warung mie ayam Pak Warjan dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menempatinya. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Bahkan ada yang melihat bayangan menyerupai Pak Warjan berdiri di depan rumah dengan tatapan kosong. Itulah sebuah peringatan bahwa kekayaan instan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Itulah akhir cerita dari pesugihan mie ayam Pak Warjan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.